Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Mohon maaf ya terlambat 15 menit lagi. Mohon maaf ya tadi karena ini sholat dulu, kemudian baru join karena memang ada kegiatan di fakultas ya. Jadi saya nggak bisa langsung memulai kelas tadi. Sebentar teman-teman. Untuk hari ini nanti mungkin saya ulas sedikit ya kemarin terkait dengan ini ya TCL kemarin ya teman-teman ya. Jadi yang problem itu saya bikin resume nih teman-teman ya nanti untuk apa namanya kemarin kenapa agak ada trouble ya. Kemudian nanti teman-teman kita sebenarnya kemarin tuh mau mencobakan yang store prosedur teman-teman. Karena saya ragu-ragu ya karena belum ditentukan ya materinya jadi saya belum mulai untuk store prosedurnya. Nggak apa-apa ya nanti kita mulai store prosedur dulu. Insya Allah yang store prosedur lanjutan nanti minggu depan aja ya biar teman-teman nggak terlalu keberatan gitu. Oke, mungkin sebelum kita memulai kelas kita hari ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup untuk berdoanya. Kemudian yang ini kemarin teman-teman. Silahkan mungkin yang sudah join bisa sembari mengisikan dulu ya untuk presensinya ya. Kemudian kemarin yang masih ada problem ya. Dari yang untuk TCL kemarin saya resume dulu teman-teman. Jadi yang kemarin kan kita ngetes itu ya, tapi belum selesai ya. Kemudian saya resume di bagian akhir ya, terkait dengan penggunaan ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, mungkin tambahan sedikit kemarin terkait percobaan ya, terkait dengan TCL. Nah ini saya sedikit bahas sebelum nanti kita ke store prosedur. Nah untuk kemarin ya teman-teman ya, kan saya ada pertanyaan tuh kemarin. Untuk rollback versus rollback 2 ya. Jadi memang sedikit berbeda ya rollback dengan rollback 2. Kalau rollback 2 itu berarti kita kembali ke satu poin spesifik teman-teman. Ada satu save point yang memang kita definisikan tersendiri gitu ya namanya. Itu soft point mana gitu ya. Itu. Sedangkan kalau rollback biasa, nah ini karena kalau teman-teman pakai rollback, sebaiknya teman-teman komit dulu nanti. Ini berkaitan dengan contoh ya yang kemarin saya berikan di sini nih, teman-teman. Yang ada di sini ya. Jadi contoh yang kedua, tapi kemarin-kemarin kita tidak cobakan ya. Yang di sini nih, teman-teman. Ininya saya hapus dulu ya, biar nggak ganggu. Nah, di sini kemarin kan ada nih percobaan untuk mahasiswa. Nah, di sini ada proses komit dulu. Sebentar. Di saya pointernya biar berubah. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Di sini di komit dulu. Nah, di komit dulu baru teman-teman gunakan rollback biasa. Kalau rollback biasa nanti katakanlah teman-teman belum di komit, nanti rollbacknya terserah sistemnya. Makanya kemarin saya waktu kembalikan rollback dia terserah sistem. Nge-save-nya tuh poinnya di mana sih gitu. Makanya kemarin nggak bisa ke satu poin ya. Kalau spesifik teman-teman pakai rollback tuh. Nah kalau pakai rollback biasa pakailah commit dulu. Kemudian untuk save poinnya di sini ini ya. Kalau kita apa namanya membuat save point baru biasanya nanti save point berikutnya menjadi tidak berlaku ya teman-teman ya. Kalau namanya sama gitu ya. Nanti kecenderungannya dia akan nge-save ya dari save point yang baru itu. Yang apa namanya teman-teman bikin titik sebelumnya katakanlah kita kemarin bikin titik B sama C ya kalau udah A kemudian teman-teman bikin A baru lagi nah B sama C tadi tidak berlaku sih teman-teman gitu nah dia akan bikin titik baru gitu nah ini untuk TCL kemarin untuk apa namanya melengkapi ya kekurangan kemarin kemudian saya geser dulu untuk materi ini store prosedur ya sebentar ya tadi saya belum buka deh sebentar ya. Semoga sih suaranya nggak masuk ya teman-teman. Mohon maaf ya. Saya lagi di fakultas, jadi di ruang rapat takutnya suaranya masuk. Bentar ya. Eh, Sebentar. Saya share screen di sini ya. Materi ini ya. Sebentar. Saya tutup dulu ya ini. Nah, kita perbesar untuk materi kita ya. Nah, terkait store prosedur, teman-teman sudah pernah belajar belum untuk store prosedur? Nah, untuk store prosedur di sini, nah jadi secara teori kita nanti akan membuat suatu prosedur, teman-teman.
subprogram di mana nanti teman-teman ya menyusun ini ya kayak function ya, kayak function teman-teman. Jadi prosedur yang nanti kita susun ya teman-teman ya. Di mana kelebihannya nanti terkait dengan kenapa kita membuat ya, menciptakan store prosedur, yaitu untuk meningkatkan performa, mereduksi traffic jaringan, reusable, meningkatkan controller security. Kemudian untuk kekurangannya terkait dengan ini ya, ada peningkatan beban di server. Dan selain itu mungkin yang secara khusus kena di kita ya teman-teman ya, penulisannya tidak mudah. Jadi teman-teman harus belajar dulu. Makanya kita perlu nih belajar bagaimana penulisan store prosedur ya di dalam SQL. Nah, ini adalah sintaks ya, struktur general utama untuk store prosedur, di mana sama ya dengan kalau biasanya kita buat sintaks SQL teman-teman. Jadi kita start dari create, kemudian di sini karena store prosedur, teman-teman tuliskan prosedur. SP name ini adalah nama dari store prosedur yang teman-teman buat. Kemudian ada ini, definisi dari parameter dan juga karakteristiknya. Nah, nanti kita lihat contoh bentuknya ya. Nah, nanti untuk proses pemanggilan dari store prosedur yang teman-teman telah buat, langsung aja call. Call ini untuk memanggil, kemudian SP name ya, atau store prosedur name-nya, nama dari store prosedur yang teman-teman buat. Nah, untuk implementasi store prosedur, nanti teman-teman akan ini ya, melibatkan parameter. Ada 3 nih teman-teman. Ada out, kemudian gabungan. Namanya in out ya, double. Nah, di sini untuk in, nah nanti mengindikasikan bahwa parameter ini dapat dipas ya ke dalam store prosedur, tapi nilainya tidak dapat diubah. Kemudian untuk out ya, nanti dapat mengubah parameter ya dan mengirimkan kembali ke program pemanggil. Kemudian in out di sini kombinasi ya dari in dan juga out. Nah, mungkin nanti teman-teman kita belajar cara penulisannya ya. Nah, untuk ini ya teman-teman ya. Sintaks di parameter di sini nanti ada parameter size. Nanti kita lihat aja hasil contohnya ya. Nah, untuk store prosedur di sini nanti teman-teman bisa melakukan ini ya, macam-macam operasi. Dari mulai seleksi, select ya, kemudian teman-teman penambahan itu dengan insert, kemudian perubahan ya, teman-teman lakukan update, kemudian delete dan operasi DTL lain. Nah, kemudian nanti teman-teman ini ya, membuat store prosedurnya, kita bisa melibatkan variabel nih teman-teman. Kita nanti coba kenalkan ya, bagaimana membuat di dalam satu variabel. Kemudian ada pernyataan kondisional. Kita pakai percabangan if juga, teman-teman. Sama ada pengulangannya juga, looping. Nah, kita pakai kombinasi looping juga. Nah, untuk prosesnya kita coba lihat ya di sini ya. Nah, untuk store prosedur nanti teman-teman kita membuat dulu create ya. Nah, di sini store prosedurnya nanti namanya get mahasiswa, teman-teman. Atau get MAHS, terserah teman-teman kasih namanya apa. Nah, di sini nanti teman-teman lihat ya. Di sini store prosedurnya contohnya seperti ini ya. Jadi di sini sama kayak struktur trigger biasa. Nah, kayak struktur trigger biasa, teman-teman, di mana di sini startnya pakai delimiter. Kemudian create prosedur, kemudian get mahasiswa. Teman-teman boleh nulisnya mahasiswa, boleh tulisnya MHS. Tapi jangan lupa, nanti kalau misalkan kita panggil, namanya juga sama dengan prosedur yang teman-teman buat ya. Kemudian begin, body, sama ya, body-nya start dari begin sampai ke end. Hampir mirip dengan struktur trigger kalau teman-teman mengenali. Di mana statement-nya ditaruh di tengah-tengah, teman-teman. Katakanlah teman-teman ingin mengambil ya, data dari tabel mahasiswa. Jadi di tengah-tengahnya teman-teman selipkan ya, sintaks SQL-nya, select bintang ya, select all from mahasiswa. Jangan lupa closing-nya delimiter. Delimiter sama dengan delimiter yang kita pelajari ketika trigger. Spasi dulu baru titik koma ya. Jangan langsung seperti ini gitu. Nanti takutnya error biasanya soalnya. Nanti dia minta closing point. Kalau closing point mungkin teman-teman udah hafal ya, karena kemarin waktu dipraktikan kita pernah ngerror ya di lab itu ya. Jadi pakai itu teman-teman, garis miring kemudian C kecil itu ya. Jadi untuk keluar dari poin yang garis panah tidak berujung itu ya. Nah, nanti kemudian
Nah, teman-teman nanti ini ya, badinya ini kan start dari begin sampai ke end. Kemudian kita lihat nih teman-teman, proses nanti ketika teman-teman memanggil ya, store prosedur yang sudah dibuat, cukup pakai ini, call get MHS. Kalau namanya MHS ya, kalau teman-teman kasih nama mahasiswa ya mahasiswa manggilnya, sesuai nama yang ada di sini ya tadi. Nah ini ya, kalau get MHS, panggilnya nanti call-nya juga get MHS gitu. Nah, ini untuk memanggil store prosedur. Nanti kebetulan pakai database yang sudah pernah kita buat, teman-teman. Di salah satu kelas ya. Di salah satu kelas kita nanti mungkin saya ingatkan kembali ya. Yang database mana gitu yang digunakan ya nanti. Kalau tidak salah, kelas kita sudah pernah buat. Jadi nanti teman-teman tinggal gunakan lagi aja database-nya gitu. Jadi nggak usah buat ya. Kemudian, nah kita masuk dengan penggunaan parameter in. Nah, untuk parameter in, di sini nanti teman-teman mendefinisikan parameternya dulu ya. Nah, kita lihat dulu aja. Misalkan nanti teman-teman diminta untuk mendapatkan semua data mata kuliah di satu semester ya. Kita mendata mata kuliah di satu semester. Nah, di sini kita coba lihat untuk store prosedurnya. Misalkan seperti ini. Delimiter, create prosedur, sama ya, strukturnya diupdate delimiter, jangan lupa, baru teman-teman create prosedurnya, terserah teman-teman. Misalkan di sini kita ingin mendapatkan data mata kuliah, jadi kita get MK by semester, berdasarkan semester. Nah, ini adalah contoh struktur satu parameter, single parameter, atau parameternya satu. Misalkan dengan in tadi ya, kita gunakan in dulu, SMT ini untuk penanda semester ya. Kemudian ini tipe datanya, integer 2. Kemudian teman-teman masuk ke body dari si ini, store prosedur. Nah, teman-teman kan ingin mengambil data mata kuliahnya ya. Jadi select all from mata kuliah. Di mana semesternya ini sama dengan SMT ya. Jadi kalau bisa nanti ternyata penamaan ini jangan sama ya teman-teman ya. Nama yang teman-teman buat di sini dan juga nama yang ditentukan di dalam kolom ya. Karena nanti kalau sama, kasusnya nanti akan ada yang di bawahnya, yang di double parameter ya kemarin. Jadi nanti apa hasil value-nya itu kurang sesuai gitu sih. Nah, di sini makanya dibedakan semester misalkan dengan SMT. Nah, nanti setelah teman-teman buat ya teman-teman ya nanti dengan satu parameter, jangan lupa kalau teman-teman panggil store prosedurnya, di sini jangan lupa. Kalau tadi kan kita bikin baru ya, get MK ya, by semester. Kan kita pakai argumen nih teman-teman. Kalau pakai argumen itu, jangan lupa di sini dikasih ya isian ininya, apa spesifikasi argumennya teman-teman. Katakanlah yang diminta semester berapa itu. Karena di sini ada satu parameter, berarti harus ada isiannya. Bentar ya, saya charge dulu, takutnya mati nanti. Kita lanjut dulu, teman-teman. Tadi kan, nah ini ya. Jadi kalau dengan satu parameter, jangan lupa di sini diberi argumen ya. Nah nanti teman-teman akan dimunculkan ya data ini ya, select all from mata kuliah di mana semester sama dengan SMT. Jadi sama dengan yang di dalam isian argumen di dalam parameter. Itu semesternya nanti akan disamakan. SMT ini adalah argumen yang kita masukkan di dalam parameternya. Nah ini berdasarkan data yang ada di dalam kolom. Nah ini kemudian kita lihat nih teman-teman, bagaimana jika di sini parameternya dua. Ada dua parameter. Nah, untuk parameter ganda ya, parameter 2 sama ya strukturnya seperti tadi. Mungkin kalau biasa saya jejer ya teman-teman, biar teman-teman bisa membandingkan ya. Jadi bisa kelihatan perbandingannya. Sebentar ya. Saya jadikan dua nih teman-teman, biar kelihatan perbandingan yang single parameter sama double parameter. Di sini yang ini ya. Ini kita tadi yang single parameter ya. Saya share all kan ya. Nah,
Di sini untuk double parameter, kita analisis keduanya ya, biar teman-teman kelihatan perbedaannya. Nah, di sini untuk single parameter berarti gini ya teman-teman ya. Create prosedur sama kan ya, delimiter create prosedur. Nah, di sini namanya dibedakan ya, nanti kalau memang berbeda ya. Ini get MK by semester. Di sini by semester dan SKS. Misalkan parameternya ada dua. Yang pertama semester di sini ya. Sama di sini semester. Kemudian teman-teman tambah SKS misalkan. Nah, ini ya. Jadi ditambah ada parameter kedua. Jadi di koma aja untuk parameter kedua. Kemudian sama di dalam body. Di sini kita masukkan kode sintaks SQL-nya. Select misalkan tadi ya, from mata kuliah, where semester, kolom semester sama dengan nanti yang akan dimasukkan di dalam parameter, kemudian N. Nah, kalau menggunakan N, maka kedua klausa yang di-update oleh N itu berarti harus terpenuhi semua. Kalau misalkan hasil value-nya berdasarkan kedua klausa ini tadi ya. Kalau keduanya benar, maka hasilnya akan ditampilkan. Atau keduanya terpenuhi, maka hasilnya ditampilkan. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat ya, SKS sama dengan SKS. Nah, ini sebenarnya menimbulkan error, teman-teman. Nah, makanya disarankan kalian ya, semester itu SMT. Kemarin itu di tes ya, di dalam praktikan teman-teman, kalau teman-teman memberikan nama, misalkan S_KS gitu ya, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, sama persis ya. Nah, nanti kalau misalkan sama seperti ini, nanti value-nya ada 3. Nah, nanti dites aja, kita cobakan bersama ya. Nah, di sini untuk pemanggilan parameter, kalau tadi tunggal, 1 ya, ini 1 saja datanya. Kalau parameternya 2, berarti teman-teman tuliskan 2. Tadi kan diminta ya, berdasarkan apa nih? Pertama kan semester. Baru yang kedua adalah SKS ya. Maka kita isikan 2 parameternya. Value-nya semester 3, SKS-nya 2. Berarti nanti data yang akan dimunculkan adalah data yang semester 3 dengan SKS 2. Nah, di sini nanti kasih namanya berbeda ya. S misalkan underscore KS atau underscore SKS gitu ya. Jadi nggak sama dengan nama yang ada di dalam kolom. Biar tidak bingung gitu. Kemudian saya balik lagi ya. Biar saya jadikan satu ya. Bentar. Ini untuk contoh parameter ganda. Kemudian kita masuk ke contoh variabel, teman-teman. Nah, untuk variabel nanti teman-teman menggunakan ini ya, teman-teman ya. Mendeklarasikannya perintahnya ada set, ada notasi add ya. Nah, kita coba lihat contohnya di bawahnya. Nah, nanti misalkan teman-teman diminta untuk memunculkan ya, teman-teman ya, data dari suatu semester gitu. Teman-teman menggunakan istilahnya SMT ya, variabel. Kita deklarasikan dulu variabel SMT ini untuk menyatakan semester. Misalkan di sini ya, gunakan set dulu, baru add ya, SMT sama dengan 3. Kemudian teman-teman select, dipilih, nih teman-teman, dipilih add SMT-nya. Kan tadi ya, misalkan teman-teman definisikan, misalkan ini ya, 3 ya, gitu. Nah, di sini setelah didefinisikan 3 kan dia tahu nih, select, oh selectnya yang dimaksud adalah variabel ini ya, SMT. Nah, kemudian dipanggil ya, pakai call. Kemudian sama seperti tadi ya, get MK by semester, kita pakai nama variabelnya, add SMT. Nah, ini nanti akan dimunculkan nih. Kita tahu kan, add SMT isinya adalah 3 ya tadi ya. Nah, itu ya. Hanya dengan ini ya, pendefinisian atau pendeklarasian variabel dulu. Itu kalau yang ini. Kemudian ada dengan penambahan data nih, teman-teman. Nah, untuk penambahan data, nah, di sini kita melakukan operasi insert ya di dalamnya. Nah, di sini teman-teman kita lihat contohnya ya. Di dalam satu store prosedurnya yang dibuat misalkan delimiter, kemudian create prosedur ya. Kita kasih nama, kalau bikin nama apa store prosedur itu sama ya teman-teman yang kayak function gitu. Kalau bisa nama itu merepresentasikan dari operasi yang akan dilakukan gitu ya. Jadi kayak tadi kan mengambil data pakainya get gitu ya. Nah, kemudian di sini menambah berarti add gitu ya. Jadi teman-teman nggak bingung ini store prosedurnya ngapain gitu ya. Karena di sini jelas, oh dia mau nambah gitu. Oh dia mau mengambil data gitu ya. Atau mau melakukan delete gitu ya. Jadi jelas penamaannya.
Nah, di sini diberikan contoh ya. Kalau misalkan kita menggunakan multiple parameter atau parameter lebih dari satu. Nah, tadi kan contohnya baru 1, 2 ya. Di sini ada 3 nih teman-teman. Ada parameter kode DOS, kemudian nama DOS, kemudian alamat ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Struktur dari body di dalam store prosedur teman-teman. Nanti kita ceritanya akan melakukan penambahan ya data di dalam tabel dosen teman-teman melalui store prosedur ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ini ya mendefinisikan teman-teman beginnya ya. Kemudian insert into dosen, values-nya ya ada kode dosen ini ya dari store prosedurnya nama dosen, kemudian alamat dosen. Kemudian kita close ya N sama delimiter di mana berdasarkan ini ya SP atau store prosedur yang kita buat, teman-teman nanti bisa panggil nih call at dosen. Jadi kita panggil aja ini kan nama store prosedurnya ya at dosen. Kemudian teman-teman isikan value di dalamnya. Jadi kode dosen misalkan 212, kemudian namanya, kemudian alamat. Nah, nanti teman-teman untuk mengecek ya, teman-teman pakai ini ya statement atau sintak biasa ya, select all from dosen. Nanti teman-teman diperlihatkan ya datanya. Nanti data yang sudah ada dari 10 sampai 14 biasanya. Yang kemarin kita pernah gunakan ya. Kemudian nanti data inputannya masuk di paling bawah teman-teman 212 Gunawan Jalan Ambarawa ini. Nah ini untuk insertnya tadi sudah masuk gitu ya dengan store prosedur. Nah kemudian kita geser untuk penggunaan parameter out. Sini nanti cukup banyak ya teman-teman ya ragam contohnya. Nanti saya minta seperti biasa aja kayak yang praktikum biasa ya teman-teman ya. Nanti dari kode yang ada di dalam modul ini nanti kita teskan bersama gitu. Nanti saya ini ya, infokan juga untuk database yang kita gunakan ya. Karena kita pernah buat kalau teman-teman pernah ikut di kelas saya ya waktu itu praktikum kita sudah pernah buat teman-teman. Jadi nanti tinggal menggunakan. Nah, selanjutnya untuk penggunaan parameter out nih teman-teman. Nah, untuk parameter out strukturnya sama dengan yang tadi ya, delimiter, create prosedur. Nah, di sini bisa pakai bahasa Indonesia juga nih teman-teman. Kebetulan teman-teman tinggal gunakan ya jumlah dosen misalkan. Nah, di sini teman-teman menghitung ya. Contohnya di sini satu parameter misalkan jumlah dosen. Di sini body-nya ya, sintaksnya adalah select count, menghitung kode dosennya di dalam jumlah dosen ya, teman-teman ya. Di dalam ini dosen, maaf. Menghitung kode dosen yang ada di dalam dosen. Ya, tabel dosen maksudnya. Nah, nanti untuk mengeksekusi store procedure out, nah caranya teman-teman kalau berbeda antara in dan out tadi ya. Kalau untuk out, teman-teman pemanggilannya ya misalkan call jumlah dosen, di sini ada add jumlah dosen. Berbeda ya dengan kalau yang tadi kan yang di in langsung parameternya kan. Kalau di sini ya teman-teman ya. Jadi jumlah dosennya ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman dari data yang sudah ada nanti teman-teman akan diberikan ya data dari jumlah dosennya. Nanti untuk hari ini nanti mencobakan aja teman-teman yang ada di sini ya. Yang ada di modul. Kemudian nanti teman-teman baru mencobakan yang di penugasannya ya. Kemudian untuk parameter ganda ya, gabungan dari in dan out. Nah, di sini kita lihat untuk contohnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini misalkan ya, create store procedure count by SKS. Kita menghitung SKS ya, menghitung SKS-nya, jumlah SKS-nya. Nah, di sini misalkan di sini ya, teman-teman ya. Bikin select count ya, kita hitung. Nah, nanti ada kode mata kuliahnya ya. Nah, di dalam satu var dari tabel mata kuliah, di mana SKS ini sama dengan var. Nah, nanti teman-teman melakukan eksekusi ya. Hasilnya yang memiliki SKS 2 misalkan. Nah, kalau 2 jangan lupa untuk yang versi in-out. Teman-teman definisikan dulu, deklarasikan dulu tadi ya. Set at SKS-nya berapa dulu nih, kita tentukan. Baru nanti teman-teman panggil ya. Kalau ada out-nya tadi kan di sini kita pakai add ya. Karena kita gabungan in out. Jadi untuk pemanggilannya call nama dari store prosedur ya.
sama ya, count by SKS, kemudian ada add SKS. Nah, ini nanti teman-teman ini ya, memanggil datanya, kemudian teman-teman select ya, add SKS. Nanti dari data SKS akan muncul ya, datanya 2 gitu. Atau teman-teman nanti bisa mengganti ya data yang ada di dalam ini ya, datanya gitu boleh teman-teman. Kalau memang mau diganti ya SKS-nya berapa 3 misalkan untuk mengetes yang berbeda boleh gitu ya. Tapi by default mungkin yang memudahkan teman-teman bisa mengetes kode yang ada di sini dulu. Tapi kalau mau sambil modifikasi kode boleh. Nah, nanti teman-teman bisa nih teman-teman mencoba lagi juga ya dengan contoh yang lain, misalkan menghitung berdasarkan gender. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita melihat di sini ya, langsung in out gitu ya. Kalau yang ini. Jadi saya buat 2 aja kayak tadi ya. Biar kita lihat perbandingannya teman-teman. Untuk versi in out ini ada 2 versi ya. In out biasa sama yang in sama out tapi kita pisah gitu. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan ya. Kalau tadi kan statementnya kita jadikan satu ya, in out gitu biasa. Nah, di sini ya teman-teman pisah. Misalkan in-nya gender, varchar ya, out-nya adalah total. Nah, kemudian bikin select count ya, kita hitung misalkan NIM-nya, kita hitung mahasiswanya kan ya, berdasarkan NIM, kemudian ini ya, select count into total dari mahasiswa, di mana jenis kelamin ini sama dengan gender. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal panggil ya, SP-nya call count by gender. Di sini misalkan teman-teman definisikan ya, gendernya L dengan ini ya, nilai totalnya adalah add total. Kalau pakai in out kan pakai add ya teman-teman ya. Kemudian select total. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan datanya ya. Yang laki-laki ada 4. Nih, saya balik lagi. Sini. Bentar. Nah, kemudian kita masuk nih teman-teman. Ada percabangan dan perulangan. Nah, untuk percabangan menggunakan if teman-teman. Nah, untuk di sini penggunaan if teman-teman bisa perhatikan ya. Misalkan create procedure demo if ya. Namanya terserah teman-teman. Misalkan ya di sini dicontohkan kita menentukan satu bilangan ini masuk bilangan positif atau negatif gitu ya. Nah, nanti teman-teman deklarasikan. Misalkan STR varchar ya 50 gitu ya. Nah, di sini jika bilangan kurang dari 0, maka STR-nya nanti masuk ke bilangan negatif. Nah, nanti else-nya masuk ke bilangan positif. Saya sama kayak ini, percabangan if biasa, teman-teman. Tapi nanti ditaruhnya di dalam body-nya ya, gitu. Baru nanti select STR-nya. Nah, ini untuk contoh percabangannya. Nanti teman-teman bisa cobakan ya. Kemudian untuk manggil ininya, store prosedurnya tinggal call demo. Nah, nanti teman-teman bisa nih kasih beberapa angkanya gitu ya untuk mengetes gitu. Nah, ini 7 bilangan positif ya. Nanti teman-teman bisa testing nih, negatif kayak gimana gitu. Nah, kemudian itu tadi untuk if. Nah, ada pula yang looping teman-teman. Nah, untuk looping di sini teman-teman diberikan contoh ya untuk store prosedur looping. Jadi demo looping sama ya, kita tentukan satu misalkan bilangannya aja, kemudian dideklarasikan teman-teman. STR varchar, kemudian declare I ya. Nanti untuk pertambahan increment-nya ya ini. Nah, di sini set misalkan nilai I pertama adalah 1, di mana STR-nya nanti adalah nilai value kosong ya, empty ya. Nah, di mana nanti kita pakai while do ya. Untuk looping-nya while do. Nah, nanti akan ada pertambahan ya teman-teman ya. Nah, dengan struktur ini ya, concat, nanti teman-teman akan ada pertambahan I sama dengan I ditambah 1. Jadi nilai 1 ini akan bertambah terus gitu. Nah, nanti teman-teman akan menentukan titik looping-nya. Nah, misalkan teman-teman panggil di sini menggunakan parameter titik looping kita buat sampai 9. Berarti proses looping dari nilai 1 akan di looping sampai maksimal berakhir di angka 9 gitu. Jadi dia akan bertambah ini ya.
I sama dengan I plus 1. Jadi akan nambah 1, 1, 1, 1 ya. Jadi dia akan auto increment nambah 1 ya teman-teman ya. Oke. Nah nanti di sini kebetulan ada tugas praktikum, ada tugas rumah. Nah ini kalau beberapa kelas yang sudah saya ini ya teman-teman ya, yang sudah berjalan dengan materi stop prosedur, itu rata-rata milihnya tugas rumah aja teman-teman yang untuk tugas. Nah, untuk kelas kita silahkan teman-teman tentukan ya, apakah di sini tugas praktikum masuk ataukah cukup tugas rumah saja. Saya kembalikan ke teman-teman. Nah, untuk yang sekarang saya minta praktikan untuk modulnya dulu. Nah, ini gimana? Yang tugasnya silahkan. Boleh nih pakai voting. Mau tugas praktikum saja atau tugas rumah atau tugas praktikum dan tugas rumah. Ada 3 opsi, silahkan. Gimana untuk tugasnya? Karena coba ya, saya izin share screen yang tadi ya. Ini yang sudah hadir, silahkan ya isikan presensinya dulu ya. Jadi saya baru ngecekin, baru buat ya yang sudah hadir, silahkan isikan dulu. Nah, kita masuk di topik 11 ya teman-teman ya, karena kemarin kita isi untuk TCL di 10 ya. Nanti utang saya untuk store prosedur lanjutan. Jadi insya Allah minggu depan kita store prosedur lanjutan ya, tapi tadi linknya saya taruh di sini. Jadi nanti teman-teman masuk ke sini aja ya, yang ke 11 ya. Nah, di sini udah store prosedur lanjutan ya. Oh, di sini nggak ada ininya ya teman-teman ya, submitnya ya. Oh ya udah deh, sebentar ya, coba saya cek dulu deh. Nah, di sini kalau kemarin itu saya kasihnya di situ sih teman-teman, nanti store prosedurnya. Silakan mengerjakan contoh ya. Dalam bahan ajar menyelesaikan soal latihan. Halaman terakhir ya. Oh, ini ya, apa diberi keterangan yang ini teman-teman. Ini yang stop prosedur yang kedua. Yang kedua, takutnya saya ini teman-teman. Mau sekalian apa ini kita save buat besok? Takutnya terlalu berat nggak kalau ke double. Jadi nanti di sini saya bikin submission aja ya. Yang ini sebenarnya kan stop prosedur. Nah, nanti saya bikin aja karena kita di pertemuan 11 ya. Nanti saya bikin save lagi ya, save point lagi ya untuk yang sekarang. Nah, ini silakan teman-teman definisikan dulu aja ya. Atau mau di sini aja, biar nggak bingung. Tapi kita udah pertemuan 11 sebenarnya. Gimana? Silakan teman-teman. Mau di pertemuan 10 apa 11? Sama ininya ya tadi ya. Soalnya silakan. Mau tugas rumah dan tugas praktikum, atau tugas praktikum saja, silakan. Sebelum nanti kita tentukan lebih lanjut ya tadi ya, kita bahas untuk praktikannya. Silakan, gimana? Silakan rekan-rekan. Ada saran nggak dari teman-teman? Gimana? Silakan. Mau diskusi? Ada saran? Boleh. Atau dari ini, nggak usah dari chat, nggak apa-apa, langsung aja. Gimana? Yang untuk ini, store prosedurnya. Silakan. Gimana? Ada yang mau kasih saran nggak untuk yang ini? Jadi yang akan nanti teman-teman kerjakan yang mana? Boleh nih saran. Nggak apa-apa, open mic aja. Oh nih, kalau tugas sekarang ditaruh per 10. Oh, tugas 11 untuk minggu depan. Iya, kayak gitu aja. Berarti di 10 aja ya. Oke, di 10. Kemudian kalau tugas yang ditaruh di 10, silahkan saya beri kesempatan teman-teman yang mau jadi tugas yang mana? Tugas praktikum, kemudian tugas rumah, atau tugas rumah dan tugas praktikum. Biasanya saya beri kesempatan ke teman-teman untuk menentukan ya. Kalau di beberapa kelas mungkin saya kasih referensi ya. 2 kelas sebelumnya, kelas saya milihnya tugas rumah aja. Yang untuk tugas rumah. Yang tugas praktikumnya tidak usah gitu. Tapi saya berikan kebebasan ke teman-teman. Kali aja teman-teman lebih lebih apa ya, tertantang gitu. Awalnya saya lebih lebih parah lagi teman-teman. Semua percobaan saya suruh dokumentasi, kemudian teman-teman mahasiswa minta apa istilahnya nawar ya, yang lebih longgar. Oke, nggak apa-apa kalau saya kalau. Oke, tugas rumah aja ya. Berarti sepakat ya teman-teman ya. Saran dari teman-teman nanti silakan ya. Yang dikumpulkan untuk tugas rumah aja ya. Nanti saya bikin saving point di sini ya. Yang di tugas 10. Nah, untuk hari ini silahkan ya. Nggak usah bikin tabel baru teman-teman. Yang ini aja diakses sebentar. Saya nyalakan dulu ya. Silahkan dinyalakan dulu sampai-nya. Kemudian buka aja lokal hostnya teman-teman. Sebentar ya. Saya iniin dulu. Nyalakan dulu sebentar. Sebentar ya.
Saya gesernya kebanyakan muka nih. Bentar ya, tadi lagi ngurusin kedai Reka. Saya tutup dulu deh. Ini ya. Nah, di sini tadi localhost php my admin, teman-teman. Garing php my admin. Ini salah satu database yang udah pernah kita kerjakan, teman-teman, di salah satu praktikum. Jadi saya juga udah punya nih. Nah, nanti teman-teman udah pada punya belum? Kalau belum punya, nanti saya kasih, nggak apa-apa. Saya kasih di chatnya. Sudah punya belum ini? Jadi nanti biar tinggal langsung bikin ke stop prosedurnya. Jadi nanti teman-teman tinggal di import aja. Yang ini teman-teman, kelihatan nggak? Sebentar. Ada ambil MK, dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah. Yang ini, modul 6005. Gambarnya yang kayak gini. Ini, datanya ini, sebentar. Saya perlihatkan ya. Di salah satu kelas soalnya. Waktu itu saya kasih ini yang ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini sebenarnya di kelas S1 ya kemarin tuh. Sebentar ya teman-teman ya. Ini ininya. Datanya ini ya. Saya kasih sama, bentar, ininya masuk kayak ya. Bentar saya copy dulu ya. Yang di tempat saya. Takutnya nanti saya lupa. Praktikum. Ini ya datanya ini teman-teman. Saya taruh di chat teman-teman. Bentar. Ini. Bentar ya. Kalau kalau udah nemu nggak apa-apa. Dicoba dulu. Kalau belum ini sebentar. Saya kasih aja ke chat teman-teman ya. Itu tabelnya sebelum belum pernah buat ya. Oh, oke. Jadi kalau yang tugas rumah nanti memang tabelnya teman-teman buat sendiri. Kalau yang tugas rumah ya. Kalau tabel yang kita gunakan untuk praktikan ini aja. Yang tabelnya yang tugas rumah nanti teman-teman buat sendiri nggak apa-apa. Silakan. Spesifikasinya terserah teman-teman ya. Kalau yang ini yang saya share untuk praktikan aja ya. Nanti yang itu dicoba ya. Sebentar. Yang ini kalau nggak salah ini sih. Nah ini ya datanya udah pernah kita bikin di praktikum ini teman-teman. Nah ini ya. Di praktikum keberapa ya? Sebentar, saya agak lupa. Ke 6 apa ya? Sebentar. Ini, yang ini teman-teman, yang subquery. Kita pernah belajar subquery. Kalau di saya itu di praktikum pertemuan 7. Praktikum pertemuan 7, teman-teman pernah diajak membuat tabel ini. Nah, ini modul ini ya. Ini pernah dibuat. Saya nggak tahu teman-teman kasih nama apa gitu. Coba dicek lagi jadi localhost PHP admin. Namanya kali aja teman-teman namanya beda. Nah, ini tabelnya ini. Datanya sama persis. Nah, bagi yang nggak punya, saya kasih SQL-nya nanti diimport aja biar cepet. Nanti biar bisa langsung ke store prosedurnya. Gitu. Sebentar ya. Coba saya kemarin tuh saya kasih. Saya kasih di praktikum IF apa ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kalau udah ada kemarin soalnya sudah pernah ya. Nanti dicek dulu ya. Dan saya taruh di praktikum apa ya. Nah, ini teman-teman sebentar ya. Saya pindah dulu. Takutnya saya lupa. Basis data 11 ya. Ini. Silahkan teman-teman bisa mencobakan. Saya taruh di chat ya. Nanti tinggal diimpor aja. Bisa nggak untuk ngimpor? Nih saya taruh di chat juga untuk SQL-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal buka pakai ini aja. Ini ya, pakai impor. Itu kalau yang belum bisa. Bikin dulu ya. Jadi bikin dulu di sini new database gitu. Bikin dulu new database. Habis itu udah ada database-nya kan kosong. Nah, teman-teman impor. Nah, impor aja nanti browse. Nah, browse ini tadi di mana naruhnya file SQL yang saya kasih tadi. Nah, nanti langsung aja di Go gitu. Nanti udah keluar. Nah, nanti dari database itu nanti teman-teman akan muncul hasil seperti ini ya yang sudah dibuat tabelnya. Nah, nanti silakan tinggal mengetes nih. Nah, jadi challenge-nya atau tantangan seperti biasa ya untuk pertemuan ini adalah mengetes ya. Membuat store prosedur ya, teman-teman ya. Nah, saya minta dari soal ini dulu aja. Yang ini dulu, get MHS dulu. Nah, nanti kita paling sampai jam 5 aja ya. Jam 5-an lebih dikit biar teman-teman nanti nggak kemepetan sama buka. Kayak kemarin saya sampai lupa ya. Kemepetan sampai buka. Keasikan nyobain ini ya. Nanti silahkan dicoba dulu ini teman-teman. Yang get mahasiswa dulu dengan satu parameter. Kemudian teman-teman panggil ya get MHS-nya. Kemudian nanti teman-teman testing dengan satu parameter dulu. Satu parameter kemudian dipanggil satu. Kemudian dua parameter. Nah, dua parameter teman-teman testing ya gimana gitu. Nah, mungkin tantangan hari ini kayak gitu dulu aja ya.
Nanti untuk tugasnya nanti sembari dikerjakan nanti aja. Gitu. Oke, silahkan teman-teman dicoba dulu. Tadi ya, database-nya udah saya taruh ya di ini ya, di chat. Kalau udah ada, pakai aja yang udah ada. Nggak usah bikin lagi. Atau kalau belum ada, import aja yang ini tadi ya. Gitu. Silahkan dites dulu ya. Nah ini, sudah pernah buat, pakai aja ya bagi teman-teman yang sudah ada. Jadi langsung bikin store prosedurnya aja di ini, command line. Sama ya, di command line langsung tulis aja nanti teman-teman. Masuk aja ke database-nya, jadi use modul ini, kemudian bikin aja delimiter dan ini kawan-kawannya di typing aja. Gitu. Baru nanti dipanggil aja langsung call. Gitu ya. Jadi di sini mungkin saya kasih contoh dulu ya. Kita masuk aja gitu. Ini ya, cd, MySQL, cdbin, maaf, cdbin. Nah, di sini MySQL, saya share screen enggak? Saya share screen all kan? Takutnya saya soalnya gitu, teman. Lupa. Itu root ya. Root. Nah, di sini nanti langsung aja teman-teman use apa tadi? Modul. Modul ini 6_005. Dah. Nah, masuk sini langsung aja typing itu. Delimiter bla 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 itu ya. Langsung aja delimiternya, delimiter, kemudian ini ikutin aja tulisannya. Jadi teman-teman testing bentuknya kayak apa gitu ya. Kemudian create gitu. Prosedur testing dulu aja. Get-nya sama ya. MHS aja nanti biar panggilnya pendek. Get MHS, kemudian bikin di sini bikin, kemudian select ini bintang from nih mahasiswa. Nah, di sini kemudian N, kemudian nih ya. Bentar. Oh, saya udah bikin teman-teman soalnya. Jadi dia nggak mau. Karena saya udah pernah bikin get mahasiswa ya. Nanti tinggal di closing delimiternya yang kayak gini. Meter, spasi, baru titik koma. Kayak gini. Jangan langsung ya, kayak gini ya. Nah, nanti silahkan siapa yang mau ngetes dulu. Terus nanti jangan lupa habis bikin SP1, store prosedur 1, teman-teman panggil ya, yang store prosedurnya dengan ini. Kita pakai yang ini tadi ya. Ini ya, call, dipanggil store prosedurnya dengan get mahasiswa. Nanti dimunculkan ya datanya. Gitu. Silahkan yang pertama dulu, mungkin yang ini dulu aja, get mahasiswa. Ada yang mau share screen nggak? Mau coba present? Kayak biasa. Silahkan. Saya stop share dulu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang udah coba, boleh share screen ya. Nah, nanti berikutnya ya teman-teman ya. Kalau, nah ini Mbak Ewi silahkan, boleh. Nanti teman-teman yang sudah bisa coba store prosedur di bawahnya ya. Jadi silahkan habis tadi get mahasiswa, dicobakan yang get MK by semester itu ya, satu parameter dulu. Kalau satu parameter sudah, nanti berikutnya parameter 2 gitu ya tadi. Silahkan ya teman-teman ya. Silahkan Mbak Ewi bisa share screen, nanti teman-teman bisa Saya melanjutkan. izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, bisa sambil dijelaskan. Mana nih? Oh ya, store prosedurnya. Oke. Mungkin sambil open mic, nggak apa-apa. Silahkan. Ada masalah ya sama audionya? Bisa nggak? Tes, Bu. Tes. Kedengeran nggak, Bu? Oke. Sudah, jelas. Silahkan, Mbak. Ya, yang pertama tuh di apa? Pakai delimiter gitu, terus di create prosedurnya dengan nama get mahasiswa, terus begin select dari table-nya, table mahasiswa, terus di add. Terus tadi ini saya salah, Bu. Terus kembali Apa? lagi pakai Oh iya, delimiter. ditutup ya. Iya. Terus mulai dipanggil prosedurnya Prosedurnya. Nah, dengan cara nah call. datanya ini ya. Iya, yang Call, ya. Call, get mahasiswa call ya. Namanya sama sama ya. iya, Bu. Oke. Kayak gini ya teman-teman ya. Ini kebetulan kita pakainya yang select ya. Select all ya. Dari mahasiswa ya.
Nah, ini untuk contoh pertama ya, teman-teman ya. Silakan Mbak Ewi, nama sama NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Teman-teman silakan melanjutkan untuk satu parameter yang ada di nomor berikutnya, di bawahnya. Silakan dites untuk yang satu parameter kayak gimana. Yang ini ya, satu parameter. Nanti dipanggilnya ada satu argumen ya di dalamnya. Kan teman-teman, tes dulu. Nanti kalau misalkan sayanya udah diusir, maaf ya teman-teman ya, sampai jam 5 kayaknya. Takutnya nanti OB-nya udah ditutup kampusnya. Silakan Mas Zaid untuk yang parameter satu atau mau random boleh teman-teman. Jadi mau nyobain yang mana dulu boleh ya nanti. Silakan Mas Zaid. Mau coba Izin share yang if screen ya, Bu. dulu, ya looping dulu gitu boleh. Nanti silakan ya, boleh pilih. Jadi dites aja yang dari modul gitu. Silakan Mas Zaid. Ini yang apa? Ini yang membuat apa? Ini yang selanjutnya itu, Bu, Satu. setelah Ewi. Oh, satu. Oke, berarti satu parameter ya teman-teman yang ini. Silakan Mas Iya, Bu. dijelaskan dulu untuk Oke, di sini store prosedurnya. ya, baik. Yang pertama ini saya membuat prosedur untuk get MK berdasarkan semester. Di sini mempunyai parameter in semester integer 2. Setelah itu di sini ada uh, perintahnya select bintang from mata kuliah where semester sama dengan SMT. Setelah itu ditutup, terus saya panggil Bu call get get MK by semester. Semesternya 3, maka di sini muncul 2 data Bu yang semesternya 3. Oke. Ini kalau data semuanya apa nih? Kalau data apa namanya? Apa tuh Bu? Mata kuliahnya. Nah, coba di list aja dulu. Biar kita lihat ya. Kebetulan kayaknya ini ya baru 2 ya yang semesternya ya. Pelan-pelan. Coba select dulu. Coba karena kita cuma 2 ya. Dan nih mungkin tergantung inputan teman-teman ya. Kebetulan database-nya baru ngisi 2 ya. Jadi yang kepanggil cuma 2 gitu ya. Mata kuliah ya namanya atau apa? Kasih namanya. Mata kuliah, oke. Nah, di sini yang 3 coba kita lihat teman-teman. Iya ya, benar ya. Jadi Mas F, karena yang ada 3, cuma 2 nih teman-teman. Jadi ini tergantung datanya ya teman-teman ya. Mungkin kalau outputnya berbeda ya. Kalau yang di modul kan 3, karena memang datanya 3 ya. Kalau di sini yang semester 3 cuma ada 2 teman-teman. Nah, itu ya. Kayak gitu ya. Nah, nanti silakan ya teman-teman ya. Dicobakan yang berikutnya ini untuk contoh satu parameter teman-teman. Jadi satu parameter nanti pemanggilannya tadi ini ya teman-teman ya. Pakai 3 ya. Jadi di sini ada satu parameter. Parameternya kita tentukan semester 3 ya di call-nya itu ya. Oke. Terima kasih Mas Zaif sudah Oke mencobakan Bu, yang satu terima kasih Bu. parameter. Silakan parameter yang kedua, teman-teman. Yang 2 parameter bisa dicobakan atau mungkin mau coba yang if dulu atau pakai apa namanya looping dulu boleh atau pakai variabel dulu boleh nggak apa-apa. Silakan. Yang mana dulu boleh. Maksudnya tidak harus urut nggak apa-apa. Dicobakan aja dulu yang dari ini. Dari contoh di modul. Baru nanti teman-teman bisa nih kalau mau sambil modif ya. Dari contoh modul teman-teman modifikasi gitu ya. Ingin menampilkan yang lain boleh. Jadi sintaksnya di dalam body ya. Body di dalam ininya store prosedurnya tadi. Yang ada select-selectnya. Kemudian tadi bisa teman-teman ganti select yang lain misalkan gitu. Silakan teman-teman. Kalau bisa kasih nama store prosedur juga merepresentasikan data di dalamnya ya. Kiranya operasinya apa itu. Nah, silakan teman-teman. Bisa dicobakan untuk 2 parameter atau mungkin mau random. Lewat dulu, mau kepakai variabel dulu, nggak apa-apa. Silakan. Jadi Bu. Iya, tadi Bu. Jadi Mbak. Heeh. Aku nanggung soalnya. Silakan. Hati-hati ya. Bentar kabarin. Iya, silakan. Oke, cobakan dulu aja nggak apa-apa teman-teman. Ntar kita paling sampai jam 5 aja takutnya udah ditutup apa kampusnya. Saya kebetulan masih di ini tadi.
Silahkan yang mana dulu teman-teman, random nggak apa-apa. Sembari teman-teman kenalan dulu ya bentuk struktur store prosedur. Jadi nggak harus langsung bikin gitu. Hati-hati Bu. Jadi nggak harus ini dulu teman-teman. Nanti kan biar teman-teman sembari mengenal ya bentuk strukturnya store prosedur kayak gimana gitu. Sembari nanti teman-teman modify kodenya ya. Makanya saya tadi nggak langsung ke store prosedur yang lanjutan. Nah, misi Pak, masih ada kelas dulu gimana? Sampai jam 5 gimana Pak? Kelamaan nggak ya Pak? Sampai jam 5. Maaf ya Pak, buru-buru nggak Pak? Maaf ya Pak, bentar. Masih ada kelas soalnya. Silakan teman-teman, mau yang coba yang mana dulu? Silakan, ada mau coba nggak yang selanjutnya? Tadi kita dapat satu ini ya parameter. Kemudian parameter yang berikutnya, yang saya penasaran sebenarnya yang kedua teman-teman. Yang nanti yang kedua ya, yang 2 parameter. Nah di situ nanti outputnya berbeda ya, karena tadi yang saya sampaikan. Jadi SKS-nya jangan namanya sama ya. Semester tadi disingkatnya jadi SMT gitu ya. Jadi biar nggak bingung dia antara kolom sama nama dari ini parameter di dalamnya. Kalau dia sama namanya nanti kecenderungannya dia bingung. Hasil outputnya ini ya, dia nanti ambigu gitu teman-teman. Jadi nilai value-nya nggak valid yang di N kan antara kedua klausa N-nya. Tuh. Jadi nanti kepanggil teman-teman beberapa ini ya semester atau SKS-nya gitu. Silahkan, ada mau coba lagi nggak? Silahkan teman-teman mau bikin create sendiri juga nggak apa-apa. Jadi modifying gitu nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai yang ada di sini sembari ngetes kode ya silahkan. Boleh random, mau variabel dulu, penambahan data dulu, atau mungkin pakai yang parameter out dulu, boleh. Kemudian ada yang in out, atau mungkin mau ke if dulu, nggak apa-apa, atau ke looping, silakan. Saya masih beri kesempatan teman-teman. Tadi saya juga minta tolong ke bapaknya nanti dulu teman-teman kuncinya. Silahkan, masih saya beri kesempatan untuk teman-teman yang mau menambah poin ya, untuk keaktifannya, dicoba dulu. Jadi sembari mengenal store prosedur, teman-teman testing aja dulu. Kalau dari 2 kelas sebelumnya sih, ini ya teman-teman ya, ada yang dia memodifikasi kode, ada yang menggunakan yang sama. Jadi dia hanya menjelaskan saja nggak apa-apa. Gitu. Silahkan, yang penting ngetes ya. Cuma berbedanya kalau yang di kelas yang pertama memang tidak banyak yang sempat ya contohnya teman-teman ya. Ada beberapa yang bisa banyak teman-teman. Nah ini silahkan Mbak Fatma, silahkan mau coba, silahkan Mbak. Nanti Ya Bu, teman-teman izin share kalau screen ya Bu. oke, silahkan. Mumpung masih dibuka kesempatan ya teman-teman, belum dikunci. Saya nanti kalau udah diusir, sebenarnya tadi udah mau dikunci. Silahkan teman-teman. Dicobakan dulu. Lumayan ya untuk penambahan poin. Sama ini ya, nanti mohon maaf ya, koreksinya tuh sampai teman-teman yang FIK tuh kalah teman-teman. Yang FEB udah saya selesaiin koreksinya dari tugas sama UTS-nya, tapi yang teman-teman FIK malah belum. Masih ini ya nanti. Apakah sudah Silakan. terlihat Bu? Masih proses, Mbak. Di teman-teman yang lain gimana? Oke, sudah. Ini yang mana? Silakan. Yang dites yang mana? Untuk yang store Yang prosedur mana? dua parameter sama yang penambahan Bu. Oh, oke. Boleh. Satu-satu dulu kali ya. Nah, biar apa? Nah, ini silakan. Yang 2 parameter atau yang ini? Yang itu. Yang Ya, mana yang dulu? 2 parameter Bu. Oh, oke. Yang 2 parameter dulu. Silakan. Sambil dijelaskan boleh. Ini pertama memanggil delimiternya, lalu create prosedur dengan nama get mk by SKS, lalu dengan parameter masukan in SMT integer 2 dan in SKS integer 2. Terus begin select bintang from mata kuliah where kondisi gitu semester sama dengan SMT dan SKS sama dengan SKS, lalu Oke. N. Lalu Hasilnya delimiter dipanggil
Lalu dipanggil call get MK by SKS. Lalu 3, 2, SMT-nya ini 3, SKS-nya ini 2. Tapi saya yang muncul seperti ini, Bu. Ada yang SKS-nya 1, padahal ini kenapa, Bu? Nah, ini udah ketemu belum salahnya? Ini kemarin belum terjadi ketemu, Bu. di 2 kelas berikutnya. Jadi ini teman-teman, salahnya di sini ya, tadi yang saya sampaikan, SKS-nya Mbak. Jadi ngasih namanya, ini kan kalau kita atasnya tuh kan kelihatan ya, semester sama dengan SMT. Namanya jangan samaan, SKS sama dengan SKS. Karena kalau di dalam sintak SQL, itu dia kan kita tahu ya, apa namanya teman-teman yang ini ya, tidak sensitive case ya, jadi insensitive case. Jadi mau teman-teman tulis kapital, kecil itu dianggap sama. Jadi SKS kanan dan kiri. Jadi kan ini di kolom namanya SKS. Nah, kalau di kolom kan ini namanya semester. Teman-teman kasih nama apa namanya di dalam argumen parameternya kan SMT. Jadi namanya jangan SKS underscore SKS atau S underscore KS. Itu nanti keluarnya sama. Coba aja nanti dicoba gitu. Mau bikin lagi gitu. Nanti dites aja ya. Biar ini ya nanti. Nanti kalau teman-teman jadi jangan sama dengan SKS sama dengan SKS, tapi SKS sama dengan nanti di sini nama ini ya. Apa namanya? Parameter yang kedua jangan SKS, tapi misalkan underscore SKS atau S underscore KS gitu. Nanti apa ya? Apa outputnya itu nanti lebih spesifik gitu. Nanti bisa dicoba ya nanti teman-teman ya. Jadi nanti value-nya itu kemarin sudah dites teman-teman. Jadi nanti value-nya lebih tepat ya nanti ya. Ada kalau teman-teman minta tadi ya semester 3 SKS-nya 2, nanti akan keluar value-nya hanya untuk yang sistem informasi ini ya 2 sama 3 aja. Jadi dia nggak akan narik data yang kurang bersesuaian. Hal itu yang menimbulkan kenapa di teman-teman ketarik datanya malah jadi SKS 1 ikut ketarik ya. Nah itu sih teman-teman kemarin ketemu ya. Ada kelas yang menemukan salahnya di situ teman-teman. Itu ya Mbak ya. Udah paham belum? Sudah, Bu. Jadi walaupun penamaannya sama tapi huruf besar kecilnya ini nggak berpengaruh ya, Bu ya? Nggak berpengaruh. Jadi Mbak nulis SKS kayak gini sama SKS kanan sama kiri itu dianggapnya sama. Jadi sebaiknya di sini namanya jangan sama-sama parameter keduanya SKS. Misalkan kita bikin namanya underscore SKS gitu. Kan beda tuh. Kan jangan ini, jangan karena di apa si SQL itu mengenali antara huruf besar dan kecil itu sama ya, gitu. Jadi jangan menuliskan kanan dan kiri sama dengan itu sama. Kayak di atasnya nih contohnya, semester kita buat parameternya SMT. Jadi kita buat aja misalkan SKS underscore SKS atau kemarin di teman kelas IF ya kalau nggak salah itu mengetesnya S underscore KS gitu. Nah nanti value datanya nanti lebih tepat teman-teman hasil value ini ya pemanggilannya 3 sama 2 nanti yang keluar akan 2. Apa mau dicoba bikin aja baru? Bisa tungguin nggak apa-apa. Mau bikin baru aja lagi nggak apa-apa. Jadi pakai ini apa yang di keyboard itu tanda panah dipakai aja coba. Dia namanya sama tapi kamu kasih nomor 2 gitu misalkan tadi ya. Pakai ini delimiter kemudian tadi apa ininya store prosedurnya sama aja namanya. Nah itu dikasih aja jangan sama, namanya jangan sama. Get semester SKS 2 gitu. Jadi store prosedurnya jangan nama sama. Ini dibikin salah aja nggak apa Mbak? Bikin salah aja dulu. Bisa nggak? Di keluar C. Mau nggak garis miring C? Keluar nggak dia? Kita keluar dulu aja. Mau nggak dia? Nggak mau ya? Ini tuh apa sih? Double itu ya teman-teman. Bu, Ini itu tuh di apa sih? apa tanda kutip 1, habis itu Oh iya, ditutup ya. gitu. Habis Kutip itu 1. turun. Nah itu. Nggak usah, Keluar nggak? Coba. Coba. Bisa nggak close ya? Pakai apa ya? Kadang itu emang tidak ini ya garis miringnya ke kiri kayaknya deh Mbak. Ke kiri yang atasnya enter deh. Si gitu, si kecil coba. Mau nggak? Nggak mau ya, nggak mau keluar ya. Atau garis miring Q bisa nggak ya? Coba garis miring kiri atau kanan gitu kalau nggak salah. Q kecil, quit. Jadi kita keluar dari itu. Kalau nggak bikin lagi jadi titik koma gitu, mau nggak titik koma biar keluar lagi dulu. Jadi nama prosedurnya jangan sama gitu. Kalau sama nanti kayak saya tadi ya error karena dia ngambilnya sama gitu. Tadi apa nih?
Coba ke N coba. N biasa. END itu tadi closingnya bisa nggak keluar? END. END garis miring mau nggak dia? Biar nutup dulu ke sini. Ditutup mau nggak? Ini juga nggak mau keluar ya? Saya mau Ini emang bantu. agak-agak. Boleh. Silakan Mbak. Tidak berujung ini yang paling bikin ini ya. Bu, Gatel. tutupnya pakai tanda kutip 2, Bu. Terus baru titik Coba. koma. Ya, Coba. ya. Dah. Ya, udah sekarang garis miring C bisa kayaknya deh. Bisa. Garis miring A udah balik tuh. Nah, Makasih. sekarang sama makasih ya. Ini delimiter sama kita ini jangan lupa namanya beda. 2 misalkan SKS 2 gitu nggak apa-apa. Nah, gitu. Biar namanya beda. Nanti soalnya takutnya sama kayak saya tadi jatuhnya error ya kalau udah dibikin. Nah, ini tadi ada apa namanya? SMT dulu ya. Yang SMT. Nah, kemudian yang satunya mana tadi? Sebentar. Yang SMT. Sebentar. Yang tadi itu strukturnya coba sambil dilihat ininya kali ya. Nggak apa-apa ya. Sambil ngecek modulnya tadi. Strukturnya itu yang double tuh ya. Ini ya, yang integer. Ini benar-benar Mbak itu. Kemudian koma. Kemudian enter lagi. Coba underscore SKS coba. Underscore SKS. Nah, di sini sama integer 2. Nah, ditutup 2, oke. Baru nggak usah pakai titik koma. Kemudian enter, bikin. Kemudian select. Sama ya, select all, select bintang. Select all, bintang, from mata kuliah. Mata kuliah boleh kapital, boleh ini sama aja. Dia kan ini ya, nggak sensitif, apa. Dia ini ya, teman-teman ya, nggak sensitive case ya. Tidak sensitive case. Where, di spasi aja, di enter, maaf. Where semester ditulis biasa, semester sama dengan SMT. Nah, kemudian enter lagi, N. Nah, di sini SKS sama dengan underscore SKS. Titik koma. Kemudian ditutup, N-nya digaring. Kemudian delimiter di closing dulu. Spasi titik koma. Coba di sini dipanggil ya. Tadi ya call get MK by semester, digabung ya. MK by semester, sem ya, by sem. SKS 2 ya, karena kita pakai namanya 2, kemudian di dalamnya, ntar dulu, parameternya jangan lupa. Coba dites dulu, titik koma, ditutup titik koma ya. Ini ya teman-teman ya, kayak gini ya hasilnya ya. Sudah benar ya teman-teman ya. Jadi nggak narik data tetangganya tadi ya, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya kenapa tadi saya bilang namanya jangan sama-sama nama kolom. Nah, fungsinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti ini kan kita dapat contoh untuk 2 parameter. Nah, ini Mbak Fatma mau coba lagi yang add atau mau kasih kesempatan ke teman yang lain? Silakan. Mau add juga sekalian? Boleh deh. Add sekalian ya, karena udah silakan. Nanti Mbak Fatma typing 2 kali ya, nggak apa-apa ya. Namanya silakan Mbak yang add. Karena udah sekalian. Oke, lanjut. Ya, Bu. Silakan Mbak. Ini pertama panggil delimiternya dulu, lalu create prosedur dengan nama @dosen. Di sini ada dengan parameternya itu in kode dos varchar 10, lalu in nama dos varchar 50, in alamat dos varchar 100. Begin insert into this dosen values-nya kode dos, nama dos, alamat dos, lalu n ditutup. Nah, ini ya. Masalah nggak waktu insertnya? Kayaknya yang benar yang di bawah deh. Yang benar, yang benar yang bawah deh. Nah, terlalu bersemangat. Jadi silakan lanjut. Ya, lanjut. Di sini langsung n, lalu delimiter call @dosen. Di sini masukkan values-nya itu ada kode dosnya yang di 23, nama dosennya Ginan, alamat dosen itu Jalan Rawa. Lalu select bintang from dosen muncul Bu. Masuk ya. Oke, yang terakhir ya. Oke, sip. Mbak Fatma silakan ya, nama sama nimnya ya 2 kali ya. Mungkin karena udah nyobain 2 gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga. Ada yang mau coba lagi nggak teman-teman? Last minute sebelum saya dikunci. Silakan. Ada yang mau coba lagi nggak? Parameter on. Oke, Mbak Novita, silakan. Saya masih
kasih kesempatan nih. Mumpung saya belum dikunci di kampus. Udah pada pulang soalnya. Silakan teman-teman. Ini yang mana? Untuk yang mana nih? Kita mengetes yang apa nih? Ini yang dicobakan apa nih? Silahkan, Mbak Fatma 2 kali ya, karena tadi udah nyobain. Ini yang mana? Yang pakai parameter output. Pakai parameter out. Oke, silakan Mbak, sambil Kan dijelaskan ke pertama teman-teman. buat delimiternya, terus create prosedur, jumlah dosen, masukin parameternya itu yang out jumlah underscore dosen, integer 3, terus bikin select count. Ini untuk menghitung jumlah itu yang ada di kode dosennya ada berapa. Terus Hitung dosen. Nah, hitung Ya. ada dosennya, pakainya kodenya yang dihitung gitu. Oke, Ya. silakan lanjut. itu jumlah underscore dosen from tabel dosen. Tabel Terus dosen. Oke, sip. terus ditutup, delimiter ditutup, terus panggil lagi call jumlah dosen pakai add ini, soalnya buat mengidentifikasi kalau itu tuh parameter out. Tuh. Kemudian Terus itu nilainya berapa? select jumlah underscore dosen ada 5. Oke, coba di select dosennya ada berapa? Select all gitu, select bintang from tabel dosen gitu. Select all from dosen. Coba berapa emang? Kita cocokkan ya teman-teman ya. Benar ya teman-teman ya, datanya memang ada 5 ya. Ya, oke, sip. Gitu ya teman-teman ya cara penerapannya. Jadi sembari kita cross check sama isian datanya. Nah, silahkan Mbak dicatatkan nama sama NIM-nya Mbak Novita. Nih, masih nih teman-teman ya. Ada mau coba lagi nggak? Mumpung saya masih tungguin nih. Tadi sama bapaknya yang kunci masih ditungguin nih teman-teman. Silakan, ada mau coba lagi nggak? Saya masih beri kesempatan. Kalau saya apa namanya? Kalau teman-teman masih ada lagi nggak apa-apa, masih saya tungguin. Ada yang mau coba lagi nggak untuk store prosedurnya? Nah, random nggak apa-apa, teman-teman. Maksudnya nggak harus urut gitu. Di testing dulu. Silakan, teman-teman. Ada yang mau coba lagi nggak? Silakan. Masih saya tunggu dulu. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah berpartisipasi. Nanti mungkin sembari bagi yang belum nanti bisa dicobakan ya teman-teman ya. Yang untuk tugas nanti masuk yang tugas rumah aja ya, langsung ya. Nanti mungkin teman-teman bisa buat sendiri ya untuk tabelnya ya. Karena tadi mungkin ini ya dari informasi itu nanti teman-teman definisikan sendiri ya. Kiranya butuh berapa ini ya panjangnya, kemudian tipe data apa, menyesuaikan datanya aja. Yang gampang biasanya antara integer sama varchar paling kalau biasanya digunakan, tapi terserah teman-teman. Gitu ya, kiranya cukup untuk data-data tadi. Ada yang mau coba lagi nggak sebelum saya closing? Saya masih kasih kesempatan lagi. Kalau ada yang mau coba. Nah, misalkan sudah tidak ada, nanti silahkan ya, bisa dicobakan ya yang ada di modul. Oh, Mas David, silahkan Mas David mau coba dulu, silahkan. Saya masih beri kesempatan. Langsung share screen, Mas. Bisa? Izin ya Bu, izin saya screen ya Bu. Iya, silahkan. Maaf ya teman-teman ya, tadi udah agak sorean, jadi kayak di Uber-Uber gitu. Silakan teman-teman. Ini yang mana Mas? Yang dites? Yang bilangan negatif Silakan. positif Bu, yang Oh, cabang. oke. Silakan ya. Ya. Dijelaskan di teman-teman. Seperti biasa mendeklarasi delimiter dan membuat prosedur, create prosedur dengan namanya demo if, lalu mendeklarasikan in bilangan integer sama dengan integer 3, begin deklarasi string varchar, mendeklarasikan nilai dari STR ini Bu, yaitu varchar 50 dan langsung masuk ke perulangannya. Jadi if bilangan kurang dari 0 masuk ke dalam string masuk ke dalam bilangan negatif atau print bilangan negatif. Jika tidak jika bilangan lebih dari 0 masuk ke bilangan positif. Jika setelah itu and if, dan selanjutnya select string dan program delimiter selesai. Lalu saya masukkan demo call demo if, lalu saya memanggil if 7, dapatnya bilangan positif. Lalu saya memanggil call if yang minus gimana? Ini Bu, yang negatif. Oke, negatif hasilnya sama ya teman-teman ya. Outputnya nanti keterangannya adalah bilangan negatif ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Salah satu contoh penerapan kita menggunakan if teman-teman. Nah, silakan Mas David untuk mencatatkan nama sama NIM-nya di chat.
Nah, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin mohon maaf ya, jadi belum bisa tercover semua ya. Dan karena tadi kebetulan sedang ada rapat di fakultas juga ya tadi ya. Jadi tadi saya mulainya juga agak terlambat ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa mengcover semua gitu ya. Katakan ini nanti misalkan kita lanjut di ini ya pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara eh pembelajaran kita sampai ini dulu ya. Nanti silahkan dicobakan untuk tugasnya ya. Saya buat submissionnya ya teman-teman ya. Nanti seperti biasa ya saya taruh gitu. Nanti teman-teman bisa langsung kumpul ya di sini ya. Di dalam ini ya submissionnya. Itu mungkin saya buat dulu biar teman-teman nggak bingung nanti. Ntar. Mungkin sembari yang mau join ini ya teman-teman ya. Untuk dokumentasi on cam silahkan ya. Saya buat dulu ininya apa namanya tempat submitnya di ke 10 aja ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Nanti saya tunjukkan di sini untuk submitnya ya. Pengumpulan yang store prosedur ya, tugas rumah gitu aja saya kasih keterangan ya. Tugas rumah store prosedur. Nah, ini kelas B ya. Kelas B. Nah, di sini nanti mungkin ini aja ya teman-teman ya. Biasanya saya ini ya, saya kasih ini aja ya teman-teman ya, waktunya biar teman-teman agak longgar. Saya kasih aja sampai kita kan harinya Senin. Nah, teman-teman nanti paling biar bisa ngerjain sampai Ahad ya teman-teman ya. Hari Minggu gitu, Minggu malam gitu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu ini. Minggu malam nanti biar bisa mengerjakan. Mungkin ini aja kali, nggak apa-apa ya. Saya buatnya tanggal 25 aja, nggak apa-apa deh teman-teman, Senin aja. Nanti mungkin waktunya jam 10 ya. Biar nggak terlalu mepet. Kemudian saya bikin untuk kelas kita ya. Kelas B ya. Nah, ini silahkan dicek ya. Saya izin share screen dulu ya untuk tempat submitnya. Ini ya teman-teman ya, tempat submitnya pengumpulan tugas rumah store prosedur. Masuknya di topik 10 ya teman-teman ya. Topik 10. Nah, gunanya tugas-tugas yang teman-teman submit nanti untuk saya tambahkan aja teman-teman di dalam ini ya nanti tugas ya. Karena memang ada beberapa teman yang memang nilainya kosong gitu loh. Saya takutnya nanti kalau dijumlahkan nilainya nggak banyak. Akhirnya nanti biasanya nanti saya ambil nilai KKM rata-rata aja sih itu. Tapi kalau teman-teman ada pengerjaan biasanya nanti bisa untuk menambahkan gitu ya. Nanti di sini ya teman-teman ya. Yang ini saya geser ke sini dulu. Sini ya teman-teman ya. Yang ke 10 ya teman-teman ya. Karena biar satu grup sama store prosedur, saya taruh di sini ya. Nanti silahkan dikumpulkan dengan ketentuan masih seminggu teman-teman. Tenang aja. Jadi nggak usah buru-buru. Nanti sembari dites dulu aja nggak apa-apa. Tanggal Senin, tanggal 25 pukul 10. Jadi nggak usah buru-buru. Nanti bisa dicobakan dulu tugas rumahnya ya. Gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti sembari mengenali dulu aja nggak apa-apa store prosedurnya gimana. Sama saya minta tolong ya untuk bisa on cam teman-teman untuk dokumentasi aja. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa aja. Sama ini ya teman-teman ya. Tadi saya minta izin ke Bu Ati ya. Jadi untuk minggu berikutnya, baik kelas praktikum atau teori mungkin nanti saya ambil alih aja ya teman-teman ya. Jadi yang ngajar saya aja ya sampai akhir ya nanti. Karena tadi ragu-ragu daripada nanti Bu Ati ini ya kayaknya mungkin beliau agak kerepotan gitu ya. Jadi kelasnya saya ambil alih nanti saya yang ngisi ya sampai akhir gitu. Oke, silahkan yang akan join saya tunggu ya hitung mundur dari slide 1 dulu teman-teman. Silahkan ya. Untuk slide 1 saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Mungkin insya Allah minggu depan kalau memang ini ya kita nggak belum kena libur gitu ya teman-teman ya, nggak ada masalah maksudnya nggak ada kegiatan rapat dan sebagainya, nanti kita majukan aja jam 14.30 ya. Yang kemarin itu kan karena yang tadi ini gara-gara memang ada rapat nih teman-teman, saya masih di ruang rapat, jadi tadi mau majukan gitu masih ada kegiatan jadinya nanggung gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Saya geser dulu untuk slide yang kedua ya. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya save dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kayak dikejar waktu tadi ya. Saya udah dikunciin nanti ruangannya. Bentar ya. Bentar, saya simpan dulu untuk yang slide kedua.
Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk pembelajaran kita hari ini. Apabila mungkin saya dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan kata ke teman-teman ya, saya mohon maaf juga ya tadi waktunya udah mepet ya kita habis asar. Kemudian nanti teman-teman siap buka juga. Kebetulan karena saya di kampus juga, nanti keburu diusir teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk semuanya. Nanti kiranya ada yang kurang dan sebagainya nanti kita lengkapi di pertemuan berikutnya ya. Gitu ya, yang lebih leluasa. Maksudnya saya nggak pas rapat, teman-teman juga kita waktunya nggak mepet mau buka puasa gitu. Oke, saya kira demikian. Saya tutup ya kelasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat persiapan buka ya. Saya